Halo sahabat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mimin doakan semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Era tahun 90-an hingga awal tahun 2000-an adalah masa kemasan lagu-lagu Malaysia, yang mana di era tersebut, genre musik slow rock sangat berjaya. Popularitas lagu-lagu slow rock dari Malaysia di era tersebut bahkan sampai ke Indonesia. Banyak kumpulan band asal Malaysia yang populer dan akrab di telinga penikmat musik tanah air. Bahkan lagu-lagu hits mereka pernah menghiasi belantika musik Indonesia, dan sering diputar di stasiun televisi nasional hingga di radio-radio tanah air. Untuk mengajak sobat bernostalgia dengan lagu-lagu slow rock lawas Malaysia, berikut ini Mimin akan mengulas kabar terbaru deretan band slow rock asal Malaysia, yang pernah populer di Indonesia pada era tahun 90-an dengan lagu-lagu hitsnya. Silahkan sobat tonton videonya sampai selesai. Yang pertama, grup band Malaysia yang pernah populer di Indonesia adalah Iklim. Grup band legendaris asal Malaysia satu ini resmi terbentuk pada tahun 1990, dengan formasi awal 5 orang personil. Pada tahun tersebut juga, band Iklim diberikan kepercayaan oleh SCS Record untuk merekam album perdana mereka. Single perdananya tersebut yang berjudul Suci Dalam Debu langsung meledak di pasaran dan berhasil memuncaki hits single di Malaysia bahkan hingga ke Indonesia. Sepanjang kiprahnya di industri musik, sudah puluhan judul lagu yang ditelurkan oleh band yang divokalisi oleh Salim ini. Di antara beberapa lagu hits Iklim yang populer di Indonesia adalah lagu Suci Dalam Debu, Bukan Aku Tak Cinta, lagu Sheila, Hanya Satu Persinggahan dan lagu 1000 Kali Sayang. Sepanjang kiprahnya, grup band ini juga sering berganti-ganti personil. Terakhir di tahun 2016, band ini hanya terdiri dari 4 orang saja, lantaran Salim sang vokalis tak bisa lagi bergabung karena harus berurusan dengan hukum dan menjalani rehabilitasi lantaran mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Dan pada tahun 2018, Salim sang vokalis band Iklim meninggal dunia, setelah sempat dirawat di rumah sakit akibat mengalami kecelakaan motor. Salim menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 14 Oktober tahun 2018 di usia 57 tahun. Selanjutnya lagi yang kedua adalah Axis. Band asal Johor Bahru Malaysia ini pertama kali dibentuk pada tahun 1991 dengan formasi awal yang beranggotakan 6 orang personil. Mereka berhasil meluncurkan album perdananya dengan hits berjudul Untukmu Ibu. Lagu ini sukses di pasaran dan terjual hingga 250.000 kopi, angka yang fantastis untuk band pendatang baru. Dan lewat lagu ini juga nama Axis melambung tinggi di industri musik, bukan hanya di Malaysia tapi juga di Indonesia, Singapura, hingga Brunei Darussalam. Band Axis juga kerap kali melakukan perombakan personel dari tahun ke tahun. Vokalis pertama mereka, Mamat, digantikan oleh Ezat sebagai vokalis pada tahun 1995 hingga tahun 2007, dan hingga akhirnya di tahun 2008, band ini hanya menyisakan 4 orang personil saja, dengan vokalis baru mereka yakni Joy Daud. Beberapa lagu Axis yang pernah populer di Indonesia diantaranya adalah lagu Untukmu Ibu, Mencari Alasan, Bui Jadi Permadani dan Dirantai Digelangi Rindu. Meskipun tidak lagi ngehits seperti pada era tahun 90-an, band Axis masih terus eksis hingga sekarang. Terbukti bulan Agustus yang lalu mereka tampil di Jakarta mengisi acara Panggung 90 Festival 2023 bersama band-band legendaris tanah air. Axis berhasil memecahkan Panggung 90 Festival 2023 dengan tembang-tembang hits mereka seperti Bui Jadi Permadani dan Mencari Alasan. Berikutnya lagi yang ketiga,
kumpulan band slow rock legendaris asal Malaysia satu ini mulai dibentuk pada tahun 1981 di Johor Bahru dengan formasi awalnya terdiri dari 5 orang personil yang digawangi oleh Nasir sang vokalis. Nama Such sendiri mulai meraih popularitasnya setelah Amy bergabung sebagai vokalis menggantikan Nasir yang memutuskan keluar dari grup Such. Lagu-lagu seperti Isabella, Fantasi Bulan Madu menjadi hits dan melambungkan nama Such di industri musik. Beberapa lagu hits Such yang populer di Indonesia diantaranya adalah lagu Isabella, Fantasi Bulan Madu, Putri Misteri dan Hilang Dalam Terang. Kini setelah puluhan tahun berlalu, band Such saat ini tengah dilanda konflik internal, dan akibat dari konflik tersebut, terdapat 2 band Such dengan personil yang berbeda. Konflik yang melanda band Such bermula ketika Amy sang vokalis memutuskan berhenti sebagai vokalis Such 2 tahun yang lalu. Amy lalu bersatu bersama mantan personel Such yang lain yang telah terlebih dulu keluar membentuk band baru yang juga mengusung nama Such. Sementara personil Such yang tersisa tetap memakai nama band Such. Mereka menunjuk penyanyi asal Indonesia, Denden Gonzales sebagai vokalis barunya. Dan yang keempat, band asal Malaysia yang pernah populer di Indonesia adalah Spawn. Grup band yang didirikan di Kuala Lumpur pada tahun 1995 ini, dengan formasi awal terdiri dari 5 orang personil termasuk Along sebagai vokalisnya, band Spawn meraih puncak popularitasnya lewat hits andalannya yakni lagu Rindu Serindu-Rindunya. Di antara single-single Spawn yang populer di Indonesia adalah lagu Rindu Serindu-Rindunya, Memoris, Kuntum Rindu, dan Puncak Rindu Kasih Sayang. Namun, di tengah puncak kejayaannya, tepatnya di penghujung tahun 1999, nama Spawn membuat gempar publik Malaysia. Along sang vokalis tewas terbunuh. Jasadnya ditemukan terikat dalam karung goni. Along tewas dibunuh oleh seorang anggota polisi Malaysia, lantaran polisi tersebut cemburu karena istrinya dianggap berselingkuh dengan Along. Setelah kematian Along, posisinya digantikan oleh adiknya, yakni Azlong, dan Spawn sempat kembali merilis album pada pertengahan tahun 2000. Setelah itu Azlong mengundurkan diri karena suatu hal, dan band Spawn resmi dibubarkan pada tahun 2001. Dan selanjutnya lagi yang kelima Slam. Grup band Slam didirikan pada tahun 1991 oleh Shah Nizam mantan gitaris grup Axis, dengan formasi awal 6 orang personil dan divokali oleh Zamani sebagai vokalisnya. Lewat tembang hits mereka yang berjudul Gerimis Mengundang, band asal Johor Bahru Malaysia ini berhasil meraih penghargaan di Anugerah Musik Indonesia tahun 1996 sebagai band paling populer dengan kategori lagu paling populer di Indonesia. Grup band ini memang memiliki banyak penggemar di Indonesia, terbukti dengan album mereka yang terjual lebih dari 2 juta unit di tanah air. Di antara lagu-lagu Slam yang populer di Indonesia adalah lagu Gerimis Mengundang, Rindiani, Tak Mungkin Berpaling, dan Jika Kau Rasa Getarnya. Kini kabar kurang sedap datang dari band Slam. Sang vokalis kini dalam kondisi sakit. Zamani dikabarkan mengidap penyakit skoliosis atau kelainan pada tulang belakang. Pria yang memiliki suara merdu tersebut harus menerima kenyataan pahit. Keadaan tulang belakangnya kini semakin berubah dan membungkuk, dan bentuk tubuh Zamani terlihat seperti bengkok ke arah kanan, membuatnya agak terganggu dalam melakukan berbagai aktivitas harian. Walaupun begitu Zamani tetap melakukan aktivitasnya dalam bernyanyi. Yang keenam, grup band asal Malaysia yang pernah populer di Indonesia adalah UK's. Grup band Malaysia satu ini didirikan pada tahun 1989 dengan vokalis pertamanya adalah Zul sebelum digantikan oleh Amir pada tahun 1992. Nama UK's mulai populer dan terkenal luas pada tahun 1994. Kala mereka merilis album Bisa Berbisa, album ini terjual mencapai lebih dari 400.000 unit di pasaran. Beberapa lagu UK's yang populer di Indonesia diantaranya adalah lagu Cinta Itu Buta,
di sana menanti di sini menunggu dan lagu Sembilu. Sejak mulai berdiri, band UK sempat beberapa kali vakum dan memulai kembali langkahnya di tahun 2009, dan kabarnya sampai kini mereka masih aktif di panggung musik, walaupun ada salah satu personel mereka, yakni mantan drummer mereka yang tewas terkena serangan udara Rusia pada tahun 2019 setelah bergabung dengan militan di Suriah. Dan terakhir yang ketujuh, grup band asal Malaysia yang pernah populer di Indonesia adalah Stings. Grup band Stings merupakan salah satu dari rombongan terakhir penyanyi asal Malaysia yang menggempur ranah musik Indonesia di era tahun 90-an. Band yang berdiri di Penang, Malaysia pada tahun 1994 ini, beranggotakan 5 orang personel dengan Hasri Hashim atau yang lebih dikenal dengan Poi sebagai vokalisnya. Band yang melambung tinggi namanya lewat lagu berjudul Ku Sapu Air Mata Perpisahan dan Adakah Kau Setia ini, pernah meraih masa kejayaannya di Indonesia pada tahun 1994 hingga tahun 2001. Di antara lagu-lagu Stings yang populer di Indonesia adalah lagu Ku Sapu Air Mata Perpisahan, Dalam Diam Aku Mencintaimu, Seandainya Tuhan Mengizinkan, Kepadamu Kekasih Hati, dan lagu Adakah Kau Setia, serta lagu Kutimang Kasih Kutimang Sayang. Walaupun band ini sudah tak terlalu aktif lagi seperti dulu, namun Poi selaku sang vokalis masih sering tampil solo warawiri bernyanyi dari panggung ke panggung tampil mengisi acara. Dirinya masih kerap konser di Indonesia, khususnya di Riau dan Kepulauan Riau, seperti di Batam, Dumai, Bagan Siapi-Api, Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Lingga, dan masih banyak yang lainnya. Nah, itulah 7 kumpulan band asal Malaysia yang populer di Indonesia di era 90-an bahkan hingga sekarang. Meskipun mereka sudah tidak eksis seperti dulu lagi, tetapi lagu-lagunya menjadi kenangan manis dan masih enak didengar hingga saat ini. Di antara nama-nama band asal Malaysia tersebut, yang manakah yang paling Anda idolakan? Silahkan sobat tulis komentarnya, dan Mimin ucapkan selamat bernostalgia. Terima kasih.